Pukul 3 pagi, di bawah langit yang sunyi, seorang perempuan berdiri di tepi jalan dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Di sekitarnya berserakan pakaian, tas, dan barang-barang yang baru saja dibuang dari rumahnya sendiri. Dari balik jendela, suara tawa mertua dan adik iparnya terdengar puas. Tanpa tahu, pagi nanti, semuanya akan berubah selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Malam itu udara terasa lembab setelah hujan yang turun sejak sore. Butiran air masih menetes pelan dari ujung atap, memantulkan cahaya lampu teras yang mulai meredup. Rumah besar milik keluarga Satria berdiri kokoh di pinggir jalan kecil perumahan lama. Dari luar tampak tenang dan rapi, tapi di dalamnya menyimpan suasana yang berbeda, dingin, tegang, dan tanpa kehangatan. Di kamar paling ujung, Rani berbaring di atas kasur tipisnya. Matanya menatap langit-langit yang mulai berjamur, tapi pikirannya jauh melayang. Ia bukan sedang memikirkan hal besar, hanya hal-hal kecil yang membuat dadanya terasa sesak, seperti bagaimana ia selalu menjadi orang terakhir yang makan di meja keluarga, atau bagaimana tatapan Bu Ratna, ibu mertuanya, selalu tajam setiap kali ia bicara. Malam sudah larut, tapi tidur rasanya sulit datang. Rani telah tinggal di rumah itu hampir 2 tahun. Sejak menikah dengan Satria, lelaki yang dulu ia pikir akan menjadi tempatnya bersandar. Saat pertama kali menikah, Rani yakin rumah itu akan menjadi awal kehidupan barunya yang penuh kebahagiaan. Tapi kenyataan berbeda. Ia merasa seperti tamu yang tidak diundang. Setiap langkah yang ia ambil seolah salah, setiap kata yang ia ucapkan seolah menyinggung. Ia ingin pergi, tapi ia juga tidak punya tempat lain untuk pulang. Bu Ratna sebenarnya bukan perempuan jahat. Namun rasa bangganya sebagai kepala keluarga dan ibunda dari satu-satunya anak laki-laki membuatnya keras hati. Ia merasa tak ada perempuan yang cukup baik untuk anaknya. Ketika Satria membawa Rani, seorang perempuan sederhana yang bekerja sebagai kasir toko, ke rumah itu, Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Sejak hari pertama, Rani tahu senyum itu bukan tanda penerimaan, melainkan peringatan halus bahwa dirinya akan diuji. Selain Bu Ratna, ada Rika, adik perempuan Satria, yang baru berusia 20 tahun. Ia masih kuliah, manja, dan sangat dekat dengan ibunya. Dari pandangan Rika, Rani bukan kakak ipar yang bisa dijadikan teman, melainkan orang luar yang merebut perhatian ibu dan kakaknya. Maka hampir setiap hari, Rani harus mendengar sindiran-sindiran kecil dari Rika. Kadang tentang masakannya, kadang tentang penampilannya, bahkan tentang latar belakang keluarganya yang sederhana. Namun meski diperlakukan seperti itu, Rani tetap berusaha sabar. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan menyapu halaman. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan beban bagi siapapun. Ia menyiapkan teh hangat untuk Bu Ratna dan roti panggang untuk Rika, meski tahu mereka jarang berterima kasih. Setiap kali Satria berangkat kerja, Rani menatap punggung suaminya dengan harapan bahwa suatu hari lelaki itu akan menyadari perjuangannya. Tapi hingga malam itu, harapan itu belum pernah menjadi kenyataan. Satria adalah lelaki pendiam. Ia tidak kasar, tapi juga tidak hangat. Rani tahu suaminya mencintainya, namun cintanya lebih banyak ditunjukkan lewat diam. Ketika Rani mengadu tentang sikap ibu atau adiknya, Satria hanya berkata, "Sabar saja, nanti juga mereka terbiasa." Kata, "sabar," itu terus diulang, sampai akhirnya menjadi tembok penghalang antara mereka. Rani belajar untuk menelan semua rasa sakit sendirian, hingga dia menjadi kebiasaannya. Kamar kecil yang ditempati Rani tidak seperti kamar lainnya. Letaknya di dekat dapur belakang, jauh dari kamar utama. Dindingnya tipis, catnya mulai mengelupas, dan hanya diterangi lampu kuning redup. Tapi bagi Rani, kamar itu adalah satu-satunya tempat ia bisa bernapas lega. Di sana ia bisa menangis tanpa terlihat, menulis di buku kecil yang ia simpan di bawah bantal, atau hanya memeluk dirinya sendiri hingga tertidur. Malam-malamnya sering sunyi, tapi justru di dalam kesunyian itu ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2:30. Rani masih terjaga. Angin malam menyusup lewat celah jendela,
membawa aroma tanah basah. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong, disusul suara motor melintas di jalan depan rumah. Rani menarik selimutnya hingga ke dada, mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan wajah Bu Ratna terus muncul di kepalanya. Dingin, kaku, dan penuh penilaian. Ia teringat ucapan ibu mertuanya sore tadi. Perempuan sepertimu harus tahu diri, Rani. Jangan terlalu nyaman di rumah ini. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap pelan di hati. Rani menutup mata lebih rapat, mencoba menepis ingatan itu. Tapi air mata malah mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak mengerti apa salahnya. Ia tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah membantah, bahkan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Namun seberapa keras ia berusaha, tetap saja salah di mata mereka. Ia membalikkan badan, menghadap dinding yang dingin. Tangannya meraba buku kecil di bawah bantal, buku yang berisi curahan hatinya selama 2 tahun terakhir. Di sana tertulis semua luka yang tak pernah ia ucapkan, semua keluhan yang tak pernah ia kirimkan. Ia membuka halaman terakhir dan menulis perlahan dengan pensil tumpul. Aku lelah, tapi aku tidak boleh menyerah. Mungkin esok ada keajaiban. Di luar kamar, rumah sudah benar-benar sunyi. Hanya bunyi jam dinding di ruang tamu yang terdengar berdetak lambat. Rani akhirnya memejamkan mata, mencoba memaksa diri untuk tidur. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Malam yang akan mengubah segalanya. Sejak hari pertama menjejakkan kaki di rumah itu, Rani bertekad untuk menjadi menantu yang baik. Ia tahu dirinya datang dari keluarga sederhana, sementara keluarga Satria hidup dengan cara yang lebih mapan. Ia tidak ingin dicap sebagai perempuan yang datang hanya untuk menumpang. Maka setiap pagi, sebelum matahari muncul, ia sudah bangun. Ia menyalakan kompor, menyiapkan air hangat, dan mulai memasak sarapan untuk semua penghuni rumah. Ia terbiasa melakukan semuanya tanpa diminta, karena ia percaya, kebaikan sekecil apapun akan dilihat dan dihargai. Namun seiring waktu, keyakinan itu mulai pudar. Setiap hal yang ia lakukan selalu salah di mata Bu Ratna. Saat nasinya terlalu lembek, ia dikatakan tidak bisa memasak. Saat lauknya terlalu pedas, ia dibilang tidak tahu selera keluarga. Bahkan ketika rumah sudah bersih, masih saja ada celah untuk disalahkan. Lantainya kurang kinclong, atau tirainya berdebu. Tidak ada satupun hari yang berjalan tanpa nada kritik. Rani mencoba menanggapinya dengan sabar. Ia menunduk, mengucap maaf, dan mengulang semua pekerjaan dari awal. Ia tidak pernah membantah meski hatinya remuk. Dalam diam, ia meyakinkan diri bahwa mungkin ini bagian dari proses penyesuaian. Bahwa suatu hari nanti, Bu Ratna akan berubah lembut dan bisa menerimanya sebagai bagian keluarga. Tapi hari demi hari berlalu, dan perubahan itu tak pernah datang. Sementara itu, Rika, adik iparnya, semakin membuat hari-harinya berat. Gadis muda itu seolah menjadikan Rani sebagai sasaran pelampiasan. Ia sering meninggalkan pakaian kotor berserakan di ruang tamu atau dapur, dan ketika Rani membereskan, ia akan menuduh Rani sok rajin. Kadang ia sengaja menumpahkan minuman di lantai hanya untuk melihat Rani membersihkannya. Rani tahu semua itu bukan kebetulan, tapi ia tetap diam. Bukan karena takut, melainkan karena tidak ingin memperkeruh suasana rumah. Di tengah semua itu, Satria menjadi sosok yang paling membuat Rani bingung. Ia bukan suami yang kejam, tapi juga bukan pelindung yang tegas. Setiap kali Rani mencoba bercerita tentang perlakuan ibu dan adiknya, Satria hanya memberi jawaban singkat. Sabar. Ya, Mama memang begitu. Jangan dilawan. Kalimat itu seperti tembok yang membuat semua keluh kesahnya terpantul kembali. Ia merasa seperti berbicara pada ruang kosong. Cinta yang dulu hangat kini terasa jauh dan dingin. Ada hari-hari ketika Rani duduk sendiri di dapur, menatap piring-piring kotor yang menumpuk. Ia menunduk lama, bukan karena lelah fisik, tapi karena lelah menahan perasaan. Ia bertanya dalam hati, apakah semua perempuan yang menikah harus melalui masa seberat ini? Ia tidak menyesal menikahi Satria, tapi ia mulai meragukan keputusannya untuk tinggal di rumah itu. Kadang,
Ia ingin pergi dan tinggal di tempat yang lebih kecil namun penuh kedamaian. Tapi pikirannya selalu kembali pada suaminya. Ia masih berharap Satria akan berubah dan membawanya pergi dari semua tekanan ini. Waktu berjalan lambat. Hari berganti minggu. Minggu menjadi bulan. Tak ada yang berubah, kecuali hati Rani yang semakin rapuh. Ia mulai kehilangan semangat. Bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu membuatnya bahagia. Dulu, ia suka menanam bunga di pot belakang rumah. Tapi kini pot-pot itu dibiarkan kering tanpa air. Dulu, ia suka menyanyi pelan saat mencuci piring. Tapi kini dapur hanya diisi bunyi air yang jatuh tanpa irama. Senyum di wajahnya semakin jarang muncul, tergantikan oleh pandangan kosong yang jauh. Suatu pagi, Rani sedang mencuci piring ketika Bu Ratna datang dengan langkah cepat. Perempuan tua itu membawa piring kotor dan meletakkannya di meja dengan suara keras. Rani menoleh. Tapi tidak berani bicara. "Kamu ini ya, Rani," kata Bu Ratna dingin. "Kalau kerja, jangan asal. Lantai belakang licin. Tadi hampir saya jatuh." Rani ingin menjelaskan bahwa ia baru saja mengepel. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya menunduk, mengucap pelan. "Maaf, Bu." Tidak ada ampun, tidak ada empati. Hanya tatapan tajam dan dengusan kesal sebelum Bu Ratna berbalik pergi. Setelah wanita itu pergi, Rani menatap bayangannya di permukaan air cucian. Matanya tampak lelah, kulitnya pucat. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. "Kenapa aku tidak pernah cukup baik?" Batinnya bergema dalam hati. Ia merasa seperti hidup di tempat yang tidak menginginkannya. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam dirinya yang masih menolak menyerah. Ia tetap menata piring dengan hati-hati, tetap menyapu lantai, tetap menyajikan makanan. Seolah dengan terus berbuat baik, suatu hari mereka akan menyadari ketulusannya. Namun semakin ia berusaha, semakin besar jarak yang terbentuk. Rika sering mengeluh kepada ibunya bahwa Rani membuat rumah terasa kaku. Bu Ratna pun mulai membatasi kehadiran Rani dalam kegiatan keluarga. Jika ada tamu datang, Rani diminta masuk ke kamar. Jika keluarga makan bersama di ruang utama, Rani disuruh makan belakangan. Satria yang tahu hal itu hanya diam, entah karena takut menentang ibunya atau karena sudah terbiasa melihat Rani diperlakukan seperti itu. Rani tidak lagi marah. Ia sudah melewati tahap itu. Yang tersisa kini hanyalah rasa hampa. Perasaan bahwa dirinya hanyalah bayangan yang lewat di rumah orang. Malam-malamnya diisi renungan panjang, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa dicintai. Ia sadar, kadang cinta tidak hilang karena kebencian, tapi karena ketidakpedulian yang terus dibiarkan. Dalam diamnya, Rani belajar sesuatu. Kesabaran bukan berarti harus menanggung semua kesedihan tanpa suara. Tapi saat itu, ia belum tahu bagaimana harus keluar dari lingkaran penderitaan ini. Ia masih berpegang pada harapan bahwa mungkin, jika ia terus bersabar, semuanya akan berubah. Ia belum tahu bahwa perubahan yang datang nanti bukan seperti yang ia bayangkan, karena kehidupan sedang menyiapkan ujian yang lebih besar dari sekadar kata-kata tajam dan sikap dingin. Ujian yang akan dimulai di malam gelap pada pukul 3 pagi, saat dunia sedang tidur, dan nasibnya perlahan berubah tanpa bisa dihentikan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan yang turun sejak sore telah berhenti, tapi sisa-sisanya masih menempel di setiap permukaan, di daun pisang belakang rumah, di genteng yang basah, di jalan setapak yang licin. Rumah keluarga Satria sunyi, hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak pelan dari ruang tamu. Di kamar kecil di belakang, Rani tertidur dengan tubuh menggigil. Tidurnya tidak lelap, karena batinnya masih gelisah oleh ucapan-ucapan yang menyakitkan di siang hari. Tiba-tiba, suara keras membangunkannya. Seperti benda jatuh dan pecah di luar kamar. Rani membuka mata, menatap sekeliling. Lampu kamar berkedip, membuat suasana semakin mencekam. Ia mendengar langkah-langkah di koridor, tergesa, disertai suara perempuan yang terdengar kesal. Suara itu tidak asing. Itu suara Bu Ratna. Rani duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengira mungkin ada sesuatu yang jatuh di dapur. Namun ketika suara gaduh itu terus berlanjut,
Rasa penasaran membuatnya berdiri. Ia berjalan pelan ke pintu kamar dan membukanya sedikit. Dari celah sempit, ia bisa melihat bayangan seseorang di ruang tamu. Lalu suara lain muncul, suara Rika yang tertawa kecil, dan suara benda-benda dilempar ke tanah. "Bu, kenapa ya?" tanya Rika. Suaranya terdengar ringan namun sinis. "Biar dia tahu diri," jawab Bu Ratna dingin. Rani tidak langsung mengerti maksudnya. Tapi ketika ia melangkah keluar dan melihat halaman depan melalui jendela, tubuhnya tiba-tiba kaku. Di sana, di bawah lampu jalan yang redup, tergeletak pakaian-pakaiannya. Semua bajunya, yang disetrikanya rapi setiap akhir pekan, kini berserakan di tanah becek. Beberapa sudah terinjak. Di antara tumpukan itu, ada koper tua berwarna coklat yang kini terbuka lebar, dan barang-barang pribadinya berserakan. Sisir, foto pernikahan, beberapa buku catatan, dan perhiasan kecil dari ibunya. Rani terpaku. Sekujur tubuhnya bergetar. Ia tidak tahu harus melangkah kemana. Dari ruang tamu, Bu Ratna berdiri di ambang pintu sambil menyilangkan tangan di dada. Rika berdiri di sampingnya, menatap pemandangan itu dengan senyum puas. Sementara di belakang mereka, Satria terlihat berdiri diam, tanpa suara. Hanya menunduk. "Sudah, Ratna," kata Satria lirih. Hampir tak terdengar. Tapi Bu Ratna mengangkat tangan, memotong ucapannya. "Kamu diam saja. Aku sudah sabar terlalu lama. Perempuan ini tidak tahu diri. Rumah ini bukan tempatnya." Kata-kata itu menggema seperti cambuk. Rani ingin membela diri, ingin bertanya apa salahnya, tapi suaranya tak keluar. Bibirnya bergetar, matanya panas. Ia melangkah pelan ke halaman dan berjongkok, memunguti satu persatu barang miliknya. Pakaian itu lembab, dingin, dan berbau tanah. Setiap kali ia mengambil satu, Rika tertawa pelan, seolah menikmati penderitaannya. Angin malam berembus, membawa suara daun kering yang bergesekan. Rani tetap diam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dalam dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga sedih. Lebih seperti kelelahan yang menumpuk dan berubah menjadi hening. Ia sudah terlalu sering berdebat dengan dirinya sendiri, bertanya apa yang harus dilakukan, dan malam ini, ia tidak punya tenaga untuk melawan. Ketika semua barangnya terkumpul dalam pelukan, Rani berdiri dengan langkah goyah. Matanya menatap rumah itu. Rumah yang dulu ia harapkan menjadi tempat berlindung, kini berubah menjadi ruang asing yang menelannya hidup-hidup. Cahaya lampu dari dalam rumah jatuh ke wajahnya, menyoroti air mata yang kini mengalir pelan. Tapi tidak ada yang peduli. Bu Ratna sudah berbalik masuk. Rika mengikutinya sambil menutup pintu dengan suara keras. Tinggallah Rani berdiri sendirian di halaman, dengan koper basah di tangan, di bawah langit yang mulai berkabut. Satria masih berdiri di dalam, menatap dari jendela. Tatapannya hampa. Ada rasa bersalah di matanya. Tapi ia tidak bergerak. Tidak keluar. Tidak berbicara. Tidak memeluk istrinya. Mungkin ia takut menentang ibunya. Mungkin juga ia sudah menyerah pada keadaan. Apapun alasannya, keheningan yang ia pilih malam itu menjadi luka paling dalam bagi Rani. Karena diam suami lebih menyakitkan daripada teriakan siapapun. Rani menarik napas panjang, mencoba menahan tangisnya. Ia menatap langit yang gelap, mencari arah, tapi pikirannya kosong. Ia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah lama meninggal. Rumah masa kecilnya sudah dijual untuk membayar hutang lama. Tidak ada tempat untuk pulang. Dunia terasa sempit dan dingin. Pelan-pelan, ia menurunkan koper itu di tepi jalan. Air hujan menetes dari daun atap, jatuh mengenai rambut dan pundaknya. Ia tidak peduli. Yang ada hanya hening. Di tengah kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, tenang. Bukan ketenangan yang nyaman, melainkan semacam ketenangan yang lahir dari keputusasaan. Saat seseorang sudah terlalu lelah untuk menangis, tubuhnya berhenti menolak, dan hanya menerima. Rani menatap ke arah rumah sekali lagi. Lampu di ruang tamu masih menyala, tapi tirainya sudah tertutup. Ia tahu di balik tirai itu, orang-orang yang dulu ia layani sedang duduk tenang,
seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Aku tidak akan marah, tapi aku akan ingat." Malam semakin larut. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 3:20. Rani berdiri diam beberapa lama sebelum akhirnya berjalan menjauh. Setiap langkahnya berat, seolah menapaki kenangan yang berlapis-lapis. Ia tidak tahu apa yang menantinya di luar sana, tapi yang pasti, malam itu ia meninggalkan sesuatu. Bukan hanya rumah itu, tapi juga sebagian dari dirinya yang dulu sabar tanpa batas. Dari balik jendela kamar, Satria masih menatap keluar hingga sosok Rani menghilang di tikungan. Untuk sesaat, ia ingin berlari menyusul, tapi kakinya tak bergerak. Ia hanya menunduk, menyadari bahwa diamnya barusan akan menjadi penyesalan seumur hidup. Sementara itu, di jalanan yang basah dan sunyi, Rani terus melangkah tanpa arah. Setiap langkah menjauh dari rumah itu membawa perasaan campur aduk, sedih, perih, dan juga lega. Dalam keheningan malam, hanya suara detak jam dan napasnya yang terdengar. Malam itu, pukul 3 pagi, menjadi saksi lahirnya luka yang akan mengubah segalanya. Malam semakin larut. Embun turun perlahan, menyelimuti jalan yang sepi. Rani masih berdiri di pinggir jalan dengan tubuh menggigil, memeluk koper dan tumpukan pakaian yang kini basah dan berat. Udara dingin menusuk tulang, namun rasa dingin itu kalah oleh perih di dalam dadanya. Di sekitarnya, tak ada satupun orang yang lewat. Hanya ada bunyi gesekan dedaunan yang tertiup angin dan tetesan air dari ujung atap rumah tetangga. Dunia seakan berhenti berputar, menyisakan dirinya sendirian di antara sisa hujan dan kegelapan. Ia duduk perlahan di tepi trotoar, menatap barang-barangnya yang berserakan di tanah. Koper tua itu kini kotor penuh lumpur, dan dari sela resletingnya keluar potongan kertas catatan yang dulu ia tulis diam-diam di malam-malam penuh tangis. Di sana ada catatan tentang mimpinya menjadi istri yang baik, tentang harapannya membangun keluarga yang hangat bersama Satria, dan tentang rencananya menabung untuk membeli rumah kecil mereka sendiri. Kini semua catatan itu basah dan lecek, huruf-hurufnya luntur, seperti harapan yang perlahan menghilang tanpa bekas. Rani menatap kosong ke depan. Pikirannya melayang jauh, tapi tak menemukan arah. Ia tidak marah, meski hatinya terasa robek. Ia hanya merasa hampa. Selama ini, ia menahan semua sakit dengan keyakinan bahwa kesabaran akan membawa kebaikan. Tapi malam ini, kesabarannya seperti sia-sia. Tak ada yang berubah. Justru orang-orang yang ia hormati menyingkirkannya tanpa sedikit pun rasa iba. Ia menarik napas panjang. Udara lembab terasa berat di dada. Ia teringat kembali wajah Bu Ratna, dingin, penuh penilaian, seolah keberadaan dirinya di rumah itu adalah kesalahan besar. Lalu wajah Rika, yang setiap hari menatapnya dengan sinis. Namun yang paling menyakitkan adalah wajah Satria. Wajah yang dulu penuh cinta, kini kosong tanpa pembelaan. Rani tak bisa berhenti memikirkan bagaimana suaminya hanya berdiri diam, melihatnya diusir tanpa satupun kata yang bisa menenangkan. Diam itu lebih tajam dari pisau. Rani tahu, cinta tidak selalu hilang karena pertengkaran. Kadang, cinta mati karena dibiarkan membusuk dalam diam. Dan malam itu, di bawah langit yang hitam tanpa bintang, Rani menyadari bahwa cinta di rumah itu sudah lama mati. Ia hanya baru saja dikuburkan. Pelan-pelan ia mulai memunguti pakaiannya satu persatu, membersihkan lumpur di permukaannya meski percuma. Setiap helai kain seperti memiliki cerita sendiri. Ada baju yang dulu ia kenakan saat makan malam pertama bersama keluarga Satria. Ada juga daster lusuh yang dulu ia pakai ketika merawat Bu Ratna saat sakit. Semua itu kini tergeletak di tanah, diinjak dan dibuang seperti tidak berarti. Rani menggenggam baju-baju itu erat. Tangannya bergetar, matanya panas, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ia sudah terlalu lama menangis, hingga malam ini yang tersisa hanyalah kebisuan yang dalam. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi bukan karena lega, melainkan karena sebagian dari dirinya telah mati. Lama ia duduk di sana. Hening. Jalanan mulai berkabut. Udara makin dingin. Rani tidak tahu pukul berapa sekarang. Ia hanya tahu bahwa waktu seperti berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam,
Setiap detik seperti tusukan kecil di dadanya. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia terduduk kembali, menatap ke arah rumah yang kini gelap, seolah menatap luka yang baru saja dibuka paksa. "Kenapa harus aku?" gumamnya dalam hati. Tapi pertanyaan itu tak butuh jawaban. Ia tahu, tidak semua penderitaan punya alasan yang jelas. Kadang, orang baik pun diuji sampai hancur hanya untuk tahu seberapa kuat hatinya. Malam itu, Rani belajar arti sepi yang sesungguhnya. Bukan sepi karena tak ada suara, tapi sepi karena tak ada yang peduli. Selama ini, ia selalu berusaha memahami orang lain, tapi tak seorang pun berusaha memahami dirinya. Ia selalu menahan kata-kata agar tidak menyinggung, selalu berbuat baik agar tak dianggap durhaka. Tapi pada akhirnya, semua itu tidak cukup. Rani menatap tangannya yang dingin. Di jari manisnya masih melingkar cincin kawin sederhana, yang dulu Satria pasangkan dengan senyum penuh harapan. Ia memutar cincin itu pelan-pelan, menatapnya lama, lalu menutup mata. Di dalam gelap matanya, ia melihat kembali kenangan, hari pernikahan mereka yang penuh tawa, janji yang terucap untuk saling menjaga, dan malam-malam pertama yang sederhana namun hangat. Semuanya terasa jauh, seolah milik orang lain. Ia berdiri perlahan. Cincin itu masih di jarinya. Di dadanya, ada keputusan kecil yang mulai tumbuh diam-diam. Ia tidak akan membalas, tidak akan berteriak, tidak akan meminta penjelasan. Ia hanya akan pergi, meninggalkan semuanya tanpa jejak. Karena kadang, diam yang penuh luka lebih kuat daripada ribuan kata. Langkahnya perlahan menjauh dari rumah itu. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, rumah itu tampak kecil, tapi bayangan kelamnya tetap melekat di hatinya. Rani berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan yang diterangi lampu redup di pinggir gang. Angin malam menyapu rambutnya, membawa bau tanah dan sisa hujan. Di kejauhan, terdengar suara ayam berkokok pelan, tanda pagi hampir tiba. Rani berhenti sejenak, menatap langit yang mulai berubah warna. Sinar oranye samar mulai muncul di ufuk timur, memantul di genangan air di jalan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas, meski kebebasan itu datang bersama luka yang dalam. Namun di balik perasaan lega itu, ada kesedihan yang menekan dadanya. Ia sadar, tidak ada yang akan menunggunya dimanapun. Tidak ada rumah lain, tidak ada keluarga yang bisa disinggahi. Dunia terasa luas tapi asing. Ia hanyalah seorang perempuan yang diusir tanpa alasan, membawa koper tua dan kenangan yang berat. Rani berhenti di sebuah halte tua yang kosong. Ia duduk di bangku kayu yang basah, menatap jalanan yang perlahan diterangi cahaya pagi. Tubuhnya gemetar, tapi pikirannya mulai jernih. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Mungkin aku tidak berharga bagi mereka, tapi aku masih punya diriku sendiri. Dan itu cukup." Ia memeluk koper itu erat, menutup matanya, dan membiarkan pagi menjemputnya dengan lembut. Tidak ada tangisan, tidak ada amarah, hanya hening dan kelelahan yang dalam. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Bukan dendam, melainkan kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Kekuatan yang suatu hari nanti akan membuat mereka menunduk, bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Malam itu, tepat setelah semua barangnya dibuang ke jalan, bukan hanya kehidupannya yang berubah. Jiwanya pun ikut terlahir kembali, diam, tapi tidak kalah. Hancur, tapi tidak hilang. Pagi datang dengan sinar matahari yang lembut, menembus sela-sela tirai rumah besar milik keluarga Satria. Udara masih dingin, tapi di dalam rumah itu suasananya terasa hangat, setidaknya bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Di dapur, Bu Ratna sedang sibuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Wajahnya terlihat lebih ringan dari biasanya. Tidak ada lagi suara langkah Rani yang mondar-mandir membantu. Tidak ada lagi sapaan lembut yang menanyakan apa yang bisa dibantu. Semua terasa tenang, tenang dengan cara yang aneh. Rika duduk di meja makan sambil memainkan sendok di tangannya. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia merasa menang. Baginya, rumah itu kembali seperti dulu, tanpa kehadiran perempuan asing
yang menurutnya tidak pantas menjadi istri kakaknya. Di matanya, Rani terlalu lembut, terlalu penurut, terlalu mudah dibodohi. Rika selalu merasa dirinya lebih pantas dihormati di rumah itu, dan kini ia bisa menikmati kemenangan kecilnya dengan puas. Sementara itu, Satria duduk di ruang tamu, diam tanpa ekspresi. Ia memegang cangkir kopi yang sudah dingin, matanya kosong menatap halaman depan. Di sana, sisa-sisa hujan malam masih membentuk genangan kecil di tanah. Dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa janggal. Rumah itu memang lebih tenang, tapi sepi yang tersisa justru membuat dadanya berat. Tak ada suara langkah Rani, tak ada aroma masakan sederhana yang biasanya menyambutnya di pagi hari. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua keputusan yang diambil ibunya semalam adalah yang terbaik. Tapi setiap kali bayangan wajah Rani muncul di benaknya, wajah pucat itu, mata sedih yang tak berani menatap, hatinya seolah diremas. Ia meneguk kopi dalam-dalam, berharap rasa pahitnya bisa menenggelamkan rasa bersalah yang mulai tumbuh. Namun, rasa itu justru semakin nyata. Di sisi lain rumah, Bu Ratna mulai menata meja makan. Ia berbicara seadanya, tanpa membahas peristiwa malam tadi. Bagi perempuan itu, yang terjadi sudah semestinya. Ia merasa sudah menegakkan harga diri keluarga. Dalam pikirannya, Rani hanyalah beban. Perempuan tanpa pekerjaan tetap, tanpa pengaruh, yang dianggap tidak sepadan dengan anak laki-lakinya. Kini rumahnya bersih dari masalah, dan itu memberinya ketenangan yang egois. Namun di luar sana, dunia tidak berhenti berputar hanya karena Bu Ratna merasa puas. Di sebuah hal tetua, tidak jauh dari rumah itu, Rani masih duduk dengan mata sembab. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya mulai hidup kembali. Angin pagi mengeringkan sisa air mata di pipinya, dan di dalam dadanya tumbuh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara luka dan kesadaran baru. Ia sadar, selama ini ia terlalu lama bertahan hanya karena takut disebut istri yang durhaka. Ia berusaha keras menyesuaikan diri, menelan hinaan, menahan tangis, hanya demi menjaga nama baik keluarga suaminya. Tapi kenyataannya, semua pengorbanan itu tak pernah dihargai. Malam tadi menjadi titik akhir dari semua kesabarannya. Rani memejamkan mata, mendengar suara kendaraan yang mulai ramai di jalan. Ia merasa asing, tapi untuk pertama kalinya juga merasa bebas. Tidak ada lagi suara bentakan dari Rika. Tidak ada lagi tatapan sinis dari Bu Ratna. Hanya ada dirinya dan jalan panjang di depan mata. Meski langkahnya belum tahu arah, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan kembali. Perlahan ia membuka koper tuanya, melihat pakaian yang masih basah dan kotor. Di antara tumpukan itu, ada amplop kecil berisi uang tabungan yang selama ini ia sisihkan diam-diam dari hasil menjahit pesanan tetangga. Jumlahnya tak banyak, tapi cukup untuk bertahan beberapa hari ke depan. Ia tersenyum tipis. Setidaknya, Tuhan masih memberinya sedikit pegangan untuk memulai dari awal. Sinar matahari mulai naik, memantul di kaca halte yang buram. Rani berdiri, menggantungkan tasnya di bahu, dan mulai melangkah. Setiap langkah terasa berat, tapi juga pasti. Di dalam hatinya, ada percikan keyakinan kecil bahwa hidupnya belum berakhir, meski semalam ia sempat merasa begitu. Sementara itu, di rumah besar itu, waktu berjalan seperti biasa. Bu Ratna dan Rika bercakap ringan tentang rencana pergi ke pasar. Satria masih diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat itu, seekor burung kecil terbang masuk lewat jendela, hinggap di kursi kosong yang biasa diduduki Rani setiap pagi. Satria menatap kursi itu lama. Dada terasa sesak. Ia menunduk, menyadari sesuatu yang tak ia akui dengan kata-kata. Kepergian Rani meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Tapi penyesalan kadang datang terlambat. Dan pagi itu, ketika semua tampak berjalan normal, ada sesuatu yang berubah di udara. Sebuah keheningan yang tidak nyaman menggantung di rumah itu, seperti pertanda akan datangnya badai yang tak terlihat. Rani terus berjalan di bawah sinar matahari. Langkahnya menapaki jalan yang dulu sering ia lalui bersama Satria, hanya saja kini tanpa genggaman tangan di sampingnya. Ia menatap langit biru muda,
membiarkan angin pagi menyapu wajahnya. Di balik luka yang masih menganga, ada tekad yang mulai mengeras. Ia tak ingin kembali, tapi bukan berarti ia menyerah. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang benar-benar kehilangan. Meski tak ada niat untuk membalas, Rani tahu luka yang mereka tanamkan tidak akan hilang begitu saja. Ia tidak akan mengotori dirinya dengan kebencian, tapi ia akan menunjukkan dengan cara yang lebih halus, bahwa perempuan yang mereka hina bisa berdiri tanpa mereka. Bahwa kesabaran yang mereka anggap kelemahan ternyata adalah kekuatan yang paling tajam. Pagi itu, di bawah cahaya matahari pertama setelah malam yang kelam, lahirlah versi baru dari Rani. Masih lembut, tapi tidak lagi lemah. Masih diam, tapi di balik diam itu ada sesuatu yang mulai bergerak. Sebuah rencana, kecil namun pasti, mulai terbentuk di pikirannya. Ia tak tahu kapan akan dilakukan, tapi ia tahu, waktunya akan tiba. Dan ketika hari itu datang, rumah besar di ujung gang itu, tempat ia dulu menangis tanpa suara, akan merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Penyesalan yang sesungguhnya. Namun untuk saat ini, Rani hanya melangkah. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Menuju arah yang belum pasti, tapi penuh harapan baru. Beberapa hari berlalu sejak malam ketika Rani diusir dari rumah itu. Hidupnya kini berpindah di sebuah kamar kecil di rumah kos sederhana di pinggiran kota. Kamar itu sempit, hanya berisi kasur tipis, meja kayu, dan jendela kecil yang menghadap ke jalan. Meski sederhana, tempat itu terasa lebih damai dibanding rumah besar yang dulu ia tinggali. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan tajam, tidak ada suara langkah yang mengusir. Hanya ada keheningan yang memberinya ruang untuk bernapas dan berpikir. Setiap pagi, Rani duduk di dekat jendela sambil menatap langit. Ia masih sering termenung, mengingat malam ketika semua barangnya dibuang ke jalan. Ingatan itu belum hilang, bahkan kadang datang tiba-tiba seperti luka yang terbuka kembali. Tapi kini, rasa sakit itu tidak lagi membuatnya hancur. Justru dari luka itu, muncul kekuatan yang baru. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi ingin menjadi perempuan yang diam saat diinjak. Ia ingin berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa ia bisa hidup tanpa belas kasihan siapapun. Uang tabungannya semakin menipis. Setiap hari ia menghitung sisa yang ada di amplop kecil itu, memastikan cukup untuk bertahan beberapa hari ke depan. Tapi meski keadaannya sulit, Rani tidak panik. Ia mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Beberapa toko menolak karena ia tak punya pengalaman banyak, tapi di sebuah kios kecil penjahit di pasar, seorang ibu tua memberinya kesempatan. Rani mulai bekerja membantu menjahit pakaian. Pekerjaan yang dulu hanya ia lakukan sebagai hobi, kini menjadi satu-satunya penyelamat hidupnya. Hari-harinya perlahan berubah. Setiap pagi ia berangkat ke pasar, membawa bekal nasi sederhana dan sebotol air. Di sana, ia bekerja dari pagi hingga sore, duduk di depan mesin jahit tua yang suaranya menderu halus. Tangannya mulai terbiasa dengan jarum dan benang. Matanya fokus pada setiap jahitan yang harus rapi. Meski upahnya kecil, Rani merasa ada kebanggaan tersendiri. Untuk pertama kalinya, ia menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Di sela-sela waktu istirahatnya, Rani sering terdiam lama, menatap jalan di depan kios. Dalam pikirannya, kenangan masa lalu terus bergulir. Tawa kecil Satria, suara Bu Ratna yang mengatur segalanya, Rika yang selalu mencari kesalahan. Semua itu membuat dadanya sesak, tapi juga meneguhkan tekadnya. Ia tidak ingin kembali ke masa itu. Ia ingin membangun kehidupannya sendiri, dengan caranya sendiri. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia hapus. Rasa ingin membuat mereka sadar. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang tulus. Ia ingin mereka merasakan hampa yang dulu ia rasakan, bukan lewat kebencian, melainkan lewat penyesalan yang datang perlahan. Setiap malam, ketika pekerjaan selesai dan pasar mulai sepi, Rani berjalan pulang menyusuri jalan kecil yang dipenuhi lampu redup. Di kepalanya, rencana itu mulai terbentuk. Ia tahu,
Waktu akan menjadi senjata terkuatnya. Ia tidak perlu berbuat kasar, tidak perlu berbicara banyak. Ia hanya perlu membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, tumbuh lebih kuat, dan membuat mereka melihat dari kejauhan bahwa perempuan yang mereka hina telah menjadi seseorang yang mereka butuhkan. Rani mulai menabung lagi, sedikit demi sedikit dari upahnya. Ia membeli alat jahit kecil, potongan kain, dan beberapa perlengkapan dasar. Di kamar kosnya, ia mulai menjahit pakaian sendiri di malam hari. Suara mesin jahit kecil itu menemani kesepiannya, sekaligus menjadi suara kehidupan baru yang sedang ia rajut perlahan. Waktu berlalu. Hari berganti minggu. Tubuh Rani mulai kurus, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Di matanya, ada sinar yang dulu hilang, sinar seseorang yang tahu arah hidupnya. Ia tidak lagi memikirkan apa kata orang. Setiap jahitan yang ia buat seperti menambal bagian-bagian dirinya yang pernah robek. Ia mulai menerima pesanan kecil dari tetangga kos, lalu dari orang-orang pasar yang mengenalnya sebagai penjahit yang teliti dan sabar. Nama Rani mulai dikenal, pelan tapi pasti. Sementara itu, di rumah besar milik Bu Ratna, keadaan tidak seindah yang terlihat. Sejak kepergian Rani, suasana rumah itu mulai berubah. Makanan sering tidak terurus, pakaian Satria tak pernah rapi, dan rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bu Ratna mulai mengeluh diam-diam, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia merindukan kehadiran menantunya yang dulu ia hina. Satria semakin murung. Pekerjaannya terganggu, pikirannya tidak tenang. Setiap kali melihat kursi kosong di ruang makan, bayangan Rani muncul di benaknya. Rika yang dulu tertawa puas kini juga mulai kesepian. Tak ada lagi yang menjadi sasaran untuk ia jadikan pelampiasan. Rumah itu sunyi, dan keheningan yang dulu terasa menyenangkan kini berubah menjadi beban. Namun mereka tak tahu, Rani di luar sana sudah mulai bangkit. Ia bukan lagi perempuan yang menangis di pinggir jalan malam itu. Ia kini seorang perempuan yang perlahan menata hidupnya dengan tenang dan pasti. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari diterima orang lain, tapi dari menerima diri sendiri sepenuhnya. Malam-malamnya kini tidak lagi diisi dengan tangisan. Ia lebih sering duduk di depan jendela, memandangi langit malam sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia tak ingin meniru kekejaman yang pernah ia alami, tapi ia tahu bahwa hidup punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Cepat atau lambat, apa yang mereka tanam akan kembali pada mereka. Ia tidak perlu turun tangan, hanya perlu bersabar dan tetap melangkah. Dan malam itu, ketika bulan tampak penuh di langit, Rani menatap cahayanya dengan tenang. Dalam hati ia berkata pelan, "Aku tidak akan menunggu mereka menyesal. Aku hanya akan hidup lebih baik. Dan biarlah waktu yang memperlihatkan siapa yang sebenarnya menang." Ia lalu kembali ke mesin jahitnya, melanjutkan pekerjaannya hingga larut. Di setiap helai kain yang ia jahit, ada doa yang ia selipkan, bukan doa untuk membalas, tapi doa agar hatinya tetap kuat dan tenang. Karena ia tahu, hidup yang paling indah bukan ketika orang lain meminta maaf, tapi ketika kita bisa berdiri tegak tanpa membenci siapapun lagi. Dan di malam yang tenang itu, Rani mulai menjalankan rencananya. Rencana yang sederhana, tapi akan membuat semua orang yang pernah mengusirnya, suatu hari nanti, terdiam dalam ketakutan, bukan karena ancaman, tapi karena penyesalan yang terlambat. Waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Sudah hampir 3 bulan sejak malam gelap itu, ketika Rani diusir dari rumah dengan air mata dan rasa malu. Kini hidupnya berbeda, bukan mewah, bukan juga mudah, tapi tenang. Ia masih tinggal di kamar kos yang kecil itu. Namun tempat itu telah berubah menjadi ruang yang penuh makna. Di sana, setiap benda punya cerita. Mesin jahit kecil di sudut kamar adalah saksi perjuangannya. Kain-kain yang menumpuk di lantai adalah bukti bahwa hidupnya kembali bergerak. Setiap pagi, Rani bangun sebelum matahari muncul. Ia menjerang air untuk membuat teh hangat, lalu duduk di depan jendela kecil sambil memandangi langit yang mulai terang. Udara pagi selalu membuatnya tenang. Di saat dunia masih setengah terjaga, ia menikmati kesunyian itu sambil memikirkan langkah-langkah kecil yang telah ia capai. Dari dulu, ia tidak pernah punya banyak, tapi kini setiap hal kecil terasa berarti.
Usahanya di pasar mulai berkembang. Pelanggan datang silih berganti, memesan pakaian, baju seragam, bahkan kebaya sederhana untuk acara keluarga. Rani tidak hanya menjahit pakaian, tapi juga memperbaiki yang robek, menambal yang sobek, dan mengubah yang lama menjadi baru. Tangannya yang dulu gemetar karena sedih kini tangkas dan pasti. Uang hasil kerjanya tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya tak perlu bergantung pada siapapun lagi. Orang-orang di sekitar mulai mengenalnya. Mereka memanggilnya dengan hormat, menyebutnya sebagai Bu Rani yang sabar. Ada ketenangan di wajahnya yang membuat orang lain betah berbicara dengannya. Beberapa pelanggan sering bercerita tentang kehidupan mereka, dan Rani hanya mendengarkan sambil tersenyum. Ia jarang bicara tentang masa lalunya, seolah semua itu telah ia kubur di tempat yang sangat dalam. Tapi dalam diamnya, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, hanya tertutup oleh waktu dan kesibukan. Sementara Rani perlahan membangun dirinya, keadaan di rumah besar milik Bu Ratna mulai berubah. Rumah itu memang masih berdiri megah, tapi suasananya tak lagi sama. Dulu, suara Rani selalu terdengar setiap pagi, langkah kakinya di dapur, suara sendok dan piring, dan sapaan lembutnya ketika menyuguhkan teh untuk semua orang. Kini rumah itu sunyi. Bu Ratna sering terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan ke dapur dengan mata lelah, menyiapkan sarapan sendiri. Tangan tuanya mulai gemetar, membuat sendok jatuh ke lantai berulang kali. Tidak ada lagi tangan Rani yang sigap membantu. Awalnya, ia berpura-pura tak peduli, tapi lama-lama rasa sepi itu menggerogoti hatinya. Ia mulai menyadari, keheningan rumah itu bukanlah ketenangan yang ia cari. Itu adalah kesepian yang datang sebagai balasan atas keangkuhannya. Rika juga mulai berubah. Ia masih tinggal di rumah itu, tapi kini wajahnya tampak murung. Ia sering melamun, merasa bosan, bahkan kadang marah tanpa sebab. Tak ada lagi seseorang yang bisa ia rendahkan. Tak ada lagi yang mau mendengarkan ocehannya. Ia baru sadar, Rani dulu adalah satu-satunya orang yang tak pernah membalas perkataannya dengan kasar. Dan ketika Rani pergi, rumah itu kehilangan kehangatan yang dulu diam-diam dijaga olehnya. Satria pun tidak lepas dari penyesalan. Sejak kepergian istrinya, hidupnya terasa kosong. Ia pulang ke rumah setiap sore dengan wajah lelah. Tapi tidak ada siapapun yang menyambut. Baju kerjanya tak lagi wangi seperti dulu, makanannya sering hambar, dan malam-malamnya terasa lebih panjang. Ia sering memandangi cincin kawin di jarinya, teringat janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Tuhan, janji untuk melindungi Rani, yang justru ia langgar dengan diamnya. Suatu pagi, ketika Satria sedang menatap halaman dari teras, seekor burung kecil terbang membawa sehelai kain kecil di paruhnya. Kain itu jatuh di depan pintu. Ketika Satria memungutnya, ia terdiam. Kain itu tampak seperti potongan dari baju yang dulu dijahit oleh Rani untuknya. Kain berwarna biru muda dengan pola kecil yang ia kenali betul. Entah dari mana datangnya, tapi benda kecil itu membuat dadanya terasa sesak. Ia meremas kain itu kuat-kuat, seolah memegang penyesalannya sendiri. Hari demi hari berlalu dengan rasa bersalah yang makin menumpuk di rumah itu. Sementara Rani di luar sana justru semakin kuat. Ia tidak tahu bahwa perlahan, tanpa sengaja, hidupnya yang baru mulai memberi efek kepada orang-orang yang dulu menyakitinya. Orang-orang pasar yang mengenalnya mulai bercerita tentang perempuan muda yang tabah, tentang Rani yang tak pernah mengeluh meski hidupnya berat. Cerita itu menyebar tanpa disengaja, sampai akhirnya terdengar oleh salah satu teman lama keluarga Satria. Kabar itu pelan-pelan sampai ke telinga Bu Ratna. Awalnya ia hanya diam, tidak menanggapi, tapi dalam hatinya muncul rasa penasaran. Ia ingin tahu, seperti apa hidup Rani sekarang. Apakah ia menderita seperti yang dulu ia harapkan diam-diam? Atau justru bahagia tanpa mereka? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, membuat tidurnya tidak tenang. Malam-malam Bu Ratna kini diisi dengan penyesalan yang tak ia akui. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara angin di luar jendela yang seolah memanggil namanya. Kadang, dalam kesepian, ia teringat wajah Rani saat menunduk sopan di depan pintu sebelum pergi. Tatapan itu kini menghantuinya, bukan karena marah, tapi karena terlalu diam. Satria pun mulai berubah.
Ia tak lagi banyak bicara di rumah, lebih sering termenung di ruang tamu. Ia mulai mencari tahu diam-diam tentang kabar Rani, tapi tidak punya keberanian untuk menemuinya. Ada rasa takut, bukan takut akan kemarahan Rani, melainkan takut melihat dirinya sendiri, seorang suami yang gagal menjaga orang yang mencintainya dengan tulus. Sementara itu, di kamar kecilnya, Rani duduk di depan mesin jahitnya yang terus berputar. Ia tidak tahu bahwa tanpa berkata apapun, ia telah mulai membuat mereka takut. Takut bukan karena dendam, tapi karena kenyataan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Ia tak butuh membalas dengan kekerasan. Cukup dengan ketenangan dan keberhasilannya. Waktu sendiri yang akan membalas semua luka. Malam itu, ketika langit kembali gelap, Rani mematikan mesin jahitnya dan menatap hasil kerjanya, sebuah baju sederhana berwarna putih. Ia mengelus kain itu perlahan, tersenyum samar, lalu berbisik dalam hati. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan kembali. Ia tak tahu, di waktu yang sama, di rumah besar yang dulu pernah menjadi tempatnya menangis, Bu Ratna terbangun dari tidurnya dengan dada sesak. Ia merasa seolah mendengar suara langkah lembut di dapur, suara yang sudah lama hilang. Ia menatap sekeliling, tapi rumah itu tetap sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat, seperti menghitung sisa waktu sebelum semuanya berubah sepenuhnya. Dan malam itu, tanpa satu kata pun, hidup mulai berputar. Rani yang dulu dibuang kini perlahan menjadi kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang membuat mereka yang pernah menertawakannya kini tak bisa tidur dengan tenang. Hari-hari terus bergulir tanpa jeda. Rani kini bukan lagi perempuan yang rapuh seperti dulu. Ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, tenang, dan penuh perhitungan. Dalam diamnya, ia telah memikirkan sesuatu, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengembalikan harga dirinya yang sempat diinjak. Ia ingin mereka yang dulu menertawakannya tahu bahwa kebahagiaan tidak lahir dari kekuasaan atau hinaan, melainkan dari hati yang bersih dan kerja keras yang tulus. Rencana itu sederhana. Ia tidak akan datang dengan kemarahan, tidak pula dengan air mata. Ia akan datang membawa hasil dari perjuangannya sendiri, sesuatu yang membuat mereka menunduk bukan karena takut, tapi karena malu. Dalam keheningan malam, Rani menulis sesuatu di buku kecilnya, daftar pesanan besar dari pelanggan baru, seseorang yang secara tak sengaja mengenalkannya pada dunia usaha yang lebih luas. Ia telah menjahit seragam untuk sebuah butik kecil, dan pemilik butik itu begitu terkesan dengan hasil tangannya. Dari sana, peluang lain terbuka. Butik itu mulai memperkenalkannya kepada lebih banyak orang, termasuk beberapa pelanggan dari luar kota. Nama Rani perlahan dikenal sebagai penjahit yang teliti dan jujur. Ia bahkan mendapat tawaran untuk membuka kios kecil di pasar yang lebih besar, berkat rekomendasi dari pelanggan-pelanggannya. Dalam waktu yang tidak lama, usahanya berkembang pesat. Rani mempekerjakan 2 orang perempuan lain untuk membantunya. Hidupnya kini jauh lebih baik. Namun di balik semua itu, hatinya masih menyimpan satu hal yang belum selesai, menghadapi masa lalunya. Ia tidak ingin menuntut maaf, tapi ia ingin menatap mereka sekali saja, agar mereka tahu bahwa perempuan yang dulu mereka buang kini berdiri di atas kakinya sendiri. Itu bagian dari rencananya. Suatu pagi, Rani menyiapkan beberapa pesanan untuk dikirim. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa beberapa bungkusan kain di tangannya. Saat membuka daftar alamat pengiriman, matanya terhenti pada satu nama, Butik Ratna Collection, nama yang membuat dadanya bergetar pelan. Ia terdiam lama, mengingat nama itu. Bukan kebetulan. Butik itu milik teman lama Bu Ratna, yang dulu sering datang ke rumah untuk menjahit baju pada Rani. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk tetap mengantar pesanan itu sendiri. Ia tahu, waktu sudah tiba. Jalanan pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkah Rani perlahan tapi pasti, seolah setiap hentakan sepatunya membawa berat masa lalu yang siap ia lepaskan. Ia tak lagi takut, tak lagi canggung. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa hidup memang akan berputar, cepat atau lambat. Ketika Rani tiba di butik itu, suasana sedang sibuk. Para pegawai mondar-mandir membawa pakaian dan kain. Pemilik butik, seorang wanita paruh baya bernama Bu Maya,
menyambutnya dengan senyum lebar. Ia memuji hasil kerja Rani, lalu mengajaknya masuk. Di dalam ruangan itu, di antara tumpukan pakaian, Rani melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Potret keluarga Bu Ratna terpajang di dinding, bersama beberapa pelanggan VIP. Rani menatap foto itu lama sekali. Wajah-wajah yang dulu membuatnya hancur kini tampak bahagia dalam bingkai. Namun tatapan Rani bukanlah iri, melainkan tenang. Ia tahu, di balik senyum itu, ada hati yang tak pernah benar-benar damai. Dan hari itu, tanpa perlu mengucapkan satupun kata kasar, ia memulai rencananya dengan satu langkah kecil. Ia memberikan hasil jahitannya kepada Bu Maya, lalu berkata dengan lembut, "Jika nanti ada pesanan dari pelanggan bernama Bu Ratna, biarkan saya yang mengerjakannya." Bu Maya hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu menyimpan makna besar. Beberapa minggu kemudian, permintaan itu benar-benar datang. Bu Ratna memesan kebaya untuk acara keluarga besar. Namanya tercatat jelas di daftar pesanan. Ketika kainnya sampai di tangan Rani, ia mengusap lembut permukaan kain itu. Sutra halus berwarna merah marun. Warna yang sama dengan selimut yang dulu menutupi tubuhnya malam ketika ia diusir. Ada getar halus di dadanya, bukan karena marah, tapi karena ingatan itu masih hidup. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia mulai menjahit dengan tangan yang mantap. Ia menjahit dengan penuh kesabaran. Setiap tusukan benang mengandung perasaan yang dulu ia pendam. Ia ingin kebaya itu indah, sempurna, tanpa celah. Ia ingin ketika Bu Ratna memakainya, ada rasa yang muncul dari dalam, rasa malu yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena salah jahit, tapi karena hati yang pernah ia lukai justru memberikan hasil terbaik. Hari penyerahan kebaya pun tiba. Rani mengantarkan sendiri pesanan itu, ditemani salah satu pekerjanya. Ketika sampai di butik, kebetulan Bu Ratna datang untuk mengambil pesanan. Dunia seolah berhenti sejenak ketika mata mereka bertemu. Bu Ratna tampak terkejut, wajahnya memucat, sementara Rani hanya tersenyum kecil. Tidak ada dendam di sana, hanya ketenangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa rendah. Bu Ratna mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Ia menatap kebaya di tangannya, lalu kembali menatap Rani yang berdiri tenang di depannya. Tidak ada kata yang keluar. Hanya tatapan panjang yang membuat udara di antara mereka terasa berat. Dalam tatapan itu, seolah Rani berkata tanpa suara, "Inilah aku yang dulu kalian buang." Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rani membungkuk sopan dan pamit. Ia tidak menoleh lagi. Namun langkah kakinya yang ringan meninggalkan jejak berat di hati Bu Ratna. Saat itu juga, Bu Ratna merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia duduk perlahan, menatap kebaya yang dijahit Rani, dan air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Sejak hari itu, hidup keluarga itu tak lagi tenang. Setiap kali mereka mengenakan sesuatu yang indah, mereka teringat siapa yang membuatnya. Setiap kali makan di meja, mereka merasa kehilangan seseorang yang dulu selalu memastikan semuanya baik-baik saja. Rika sering bermimpi buruk, Satria sering termenung di tempat kerja, dan Bu Ratna mulai sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Rani tidak melakukan apapun. Ia tidak mengirim pesan, tidak menegur, tidak menuntut maaf. Tapi ketenangannya adalah bentuk hukuman paling berat. Ia membiarkan waktu dan rasa bersalah bekerja pelan-pelan. Tidak ada amarah, hanya keheningan yang membuat mereka ketakutan. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar tenang. Malam demi malam, rumah besar itu kini penuh bayangan penyesalan. Bu Ratna sering terbangun dan merasa seolah Rani sedang berdiri di dapur, tersenyum samar seperti dulu. Satria mulai bermimpi melihat istrinya berjalan menjauh, tanpa menoleh. Dan setiap kali pagi datang, rumah itu semakin terasa dingin dan asing. Sementara itu, di kamar kecilnya yang sederhana, Rani menatap langit lewat jendela. Ia tahu, rencananya telah berjalan. Bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan. Ia menarik napas panjang, menatap hasil jahitannya yang menumpuk, lalu tersenyum tipis. Ia tidak butuh mereka berlutut meminta maaf. Cukup dengan diam, ia sudah menang. Dan malam itu,
Ketika embun turun pelan di luar jendela, Rani menutup buku pesanannya. Hatinya tenang, tapi entah kenapa, ada rasa perih kecil di dadanya. Ia tahu, meski semua telah terbalas, luka lama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menjadi bagian dari dirinya, bagian yang membuatnya kuat, tapi juga membuatnya manusia. Sejak hari ketika Bu Ratna menerima kebaya dari tangan Rani, ketenangan di rumah besar itu benar-benar lenyap. Rumah yang dulu terasa hidup kini seperti kehilangan jiwanya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada suara canda, bahkan udara di dalam rumah itu seolah lebih dingin dari biasanya. Setiap sudut ruangan terasa menekan, seakan-akan menyimpan bayangan masa lalu yang menolak pergi. Bu Ratna menjadi sosok yang paling berubah. Ia yang dulu selalu tampak kuat dan berwibawa, kini terlihat lemah dan mudah terkejut. Setiap kali ia melihat kebaya yang dijahit Rani, tubuhnya bergetar halus. Awalnya ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan menaruh kebaya itu di lemari, tapi entah kenapa, setiap malam pikirannya selalu kembali ke sana. Ia seperti merasa diawasi, bukan oleh Rani secara nyata, tapi oleh rasa bersalah yang terus hidup di dalam hatinya. Malam demi malam, tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia sering terbangun karena mimpi yang sama berulang kali. Rani berdiri di depan rumah, membawa koper dan tersenyum tanpa bicara, lalu berbalik perlahan dan menghilang di kegelapan. Setiap kali terbangun, Bu Ratna menatap sekeliling dengan napas terengah, lalu menangis pelan tanpa suara. Ia mulai jarang keluar rumah, jarang berbicara dengan orang lain, dan lebih sering duduk diam di ruang tamu sambil memandangi pintu. Rika, adik ipar Rani, juga tidak lepas dari bayang-bayang itu. Sejak pertemuan di butik, hidupnya terasa tidak menentu. Ia mulai sering melamun di kamarnya, kehilangan semangat, bahkan pekerjaannya pun terbengkalai. Di rumah, ia berjalan tanpa arah, sering memandangi dapur dengan pandangan kosong. Ia teringat betapa seringnya ia memperlakukan Rani dengan kata-kata kasar, menertawakan setiap kesalahan kecilnya, dan sekarang semua itu kembali seperti film yang diputar ulang di kepalanya. Kadang, Rika merasa mendengar suara langkah kaki di malam hari, langkah yang lambat dan lembut, seperti milik Rani ketika sedang memasak. Pernah suatu malam ia bahkan melihat bayangan samar di dapur, tapi ketika ia dekati, hanya panci kosong yang bergoyang pelan di meja. Sejak saat itu, ia tak berani tidur dengan lampu mati. Ia menyalakan lampu di setiap ruangan, tapi tetap saja rasa takut itu tidak pergi. Karena ketakutan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Satria, suami Rani, menanggung beban yang tak kalah berat. Ia yang dulu diam dan membiarkan semua terjadi, kini merasa menjadi orang paling bersalah di dunia. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Setiap kali ia duduk sendirian di ruang kerja, pikirannya dipenuhi kenangan tentang Rani. Tentang bagaimana Rani selalu menyiapkan bekal makan siang untuknya. Tentang senyum lembut Rani setiap kali ia pulang kerja. Semua kenangan itu kini terasa seperti luka yang menganga. Ia beberapa kali mencoba menulis pesan untuk Rani, tapi selalu menghapusnya sebelum sempat dikirim. Ia ingin meminta maaf, namun entah kenapa setiap kali hendak menulis kata maaf, tangannya berhenti. Mungkin karena dalam hatinya, ia tahu, tidak ada kata yang cukup untuk menebus semua yang telah ia biarkan terjadi. Setiap malam, Satria hanya bisa memandangi cincin di jarinya, seolah itu satu-satunya pengingat bahwa Rani pernah mencintainya dengan tulus. Hari-hari di rumah itu berjalan dengan suasana suram. Mereka jarang bicara satu sama lain. Ketika duduk bersama di meja makan, hanya terdengar suara sendok dan piring yang saling beradu. Tak ada yang berani menyebut nama Rani, tapi justru karena itulah, keheningan itu terasa semakin berat. Seolah nama Rani masih hidup di antara mereka. Tidak disebut, tapi dirasakan oleh setiap hati yang bersalah. Suatu sore, hujan turun deras. Petir menyambar, dan udara di sekitar rumah terasa lembab. Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil memandangi halaman depan yang basah. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di pinggir jalan, di tempat yang dulu ia buang pakaian Rani, tampak selembar kain putih tergeletak di tanah, basah terkena hujan.
Bentuknya persis seperti salah satu pakaian yang dulu ia buang. Ia terdiam. Matanya membesar. Nafasnya memburu. Ia tahu mungkin itu hanya kebetulan. Kain itu bisa saja milik siapapun. Tapi di hatinya, keyakinan lain muncul. Ia merasa itu adalah tanda. Tanda bahwa masa lalu yang ia kira sudah ia kubur, kini kembali menatapnya. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah kain itu sampai tubuhnya gemetar. Lalu menutup pintu dengan cepat. Malam itu, Bu Ratna jatuh sakit. Demamnya tinggi, tubuhnya menggigil. Dalam tidurnya yang gelisah, ia terus mengigau, menyebut nama Rani berulang kali. Rika yang menjaganya ikut menangis. Merasa ketakutan melihat ibunya terus memanggil seseorang yang tidak lagi di sana. Satria yang datang kemudian hanya bisa duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang lemah, dan merasakan beratnya penyesalan menekan dadanya. Beberapa hari setelah Bu Ratna sakit, Satria memutuskan untuk pergi mencari Rani. Ia tidak tahu di mana harus mulai, tapi hatinya mengatakan bahwa ia harus melakukannya. Ia meninggalkan rumah pagi-pagi sekali, berjalan tanpa arah menuju pasar. Saat tiba di sana, ia berhenti di depan kios jahit kecil yang ramai dikunjungi pelanggan. Di sana, di balik mesin jahit yang berputar, duduk sosok yang sangat ia kenal. Rani tidak melihatnya. Ia sibuk bekerja. Wajahnya tenang dan penuh fokus. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya ketenangan. Satria berdiri di sana cukup lama. Tidak sanggup memanggilnya. Ia ingin maju. Tapi langkahnya terasa berat. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan bisa menghapus apa yang pernah ia biarkan terjadi. Akhirnya, ia hanya berdiri beberapa meter jauhnya, menunduk, lalu pergi tanpa suara. Ketika ia pulang ke rumah, langit sudah gelap. Rika menyambutnya dengan mata merah, mengatakan bahwa Bu Ratna terus memanggil nama Rani meski dalam keadaan setengah sadar. Satria duduk di samping ibunya, mendengarkan suara lirih itu yang seolah menjadi gema dari semua kesalahan mereka. Malam itu, rumah besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada suara selain hujan yang jatuh di atap. Masing-masing dari mereka terjebak dalam pikirannya sendiri. Rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara di tempat lain, Rani duduk di depan jendela kamarnya yang kecil. Hujan di luar membuat udara terasa dingin, tapi hatinya hangat. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya tenang. Ia tidak tahu bahwa di rumah besar yang dulu pernah menjadi saksi penderitaannya, orang-orang yang dulu menyakitinya kini hidup dalam ketakutan yang ia ciptakan tanpa sengaja. Bukan karena ia kejam, tapi karena ketenangannya sendiri menjadi cermin yang memantulkan dosa mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani merasa damai. Ia tahu, waktu telah menjalankan perannya dengan sempurna. Ia tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Karena kadang, diamnya seseorang yang tulus bisa lebih menghantui daripada amarah paling keras sekalipun. Hari-hari setelah hujan panjang itu menjadi titik balik paling gelap bagi keluarga Satria. Rumah besar yang dulu penuh wibawa kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Bukan karena ada hantu, melainkan karena setiap sudutnya menyimpan kenangan dan penyesalan. Cahaya yang masuk dari jendela terasa redup, udara pengap, dan bau lembab memenuhi ruangan. Tak ada lagi suara langkah Rani yang dulu lembut di pagi hari. Tak ada aroma masakan yang membuat hati hangat. Semuanya terasa dingin dan kosong. Bu Ratna terbaring di kamar sejak jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, dan pandangannya sering kosong menatap langit-langit. Kadang ia bicara sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak tampak. Rika sering menemani di sisi ranjang, tapi meski putrinya duduk di sana, Bu Ratna tetap memanggil nama Rani dengan suara pelan. Suara itu seperti luka yang terus terbuka, mengingatkan mereka semua pada satu kenyataan pahit, bahwa perempuan yang dulu mereka rendahkan adalah satu-satunya yang benar-benar tulus menyayangi mereka. Satria yang kini menjadi tulang punggung rumah itu hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Ia pergi bekerja tanpa semangat, pulang hanya untuk menemui keheningan. Setiap kali membuka pintu rumah, yang menyambutnya hanyalah udara dingin dan pandangan kosong ibunya.
Kadang ia berhenti di depan pintu kamar Rani yang dulu kini dibiarkan kosong. Di sana, debu mulai menumpuk, tapi ia tidak pernah berani membersihkannya. Seolah pintu itu masih menyimpan sisa kehangatan yang dulu memenuhi rumah ini. Suatu malam, Satria duduk sendirian di teras. Angin berembus pelan membawa suara jangkrik dari kejauhan. Ia memandangi langit yang gelap dan bulan yang tampak samar di balik awan. Dalam kesunyian itu, pikirannya melayang pada semua kesalahan yang telah ia biarkan terjadi. Ia teringat bagaimana dulu Rani berdiri di depan pintu dengan wajah basah air mata, memohon pengertian. Dan ia, dengan kebisuan yang pengecut, hanya dia menyaksikan istrinya diusir. Diam yang kini menjadi beban paling berat dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, keadaan Bu Ratna semakin memburuk. Dokter yang datang berkata bahwa penyakitnya bukan sekadar fisik, tubuhnya lemah karena pikiran yang tidak tenang. Ia kehilangan semangat untuk hidup, seolah ada sesuatu yang menahannya di antara rasa bersalah dan penyesalan. Satria hanya bisa menunduk mendengarnya, sementara Rika menangis diam-diam di sudut ruangan. Tak ada yang berani mengucapkan nama Rani, meskipun semua tahu nama itu kini menjadi pusat dari semua luka yang mereka rasakan. Di sisi lain, kehidupan Rani berjalan dengan tenang. Usahanya berkembang semakin baik. Ia kini punya kios sendiri di pasar besar, dengan beberapa pekerja yang menghormatinya. Setiap pagi, ia datang lebih awal, membuka jendela dan menghirup udara segar. Ia tersenyum pada pelanggan, menyalami tetangga, dan melanjutkan hidupnya dengan sederhana. Tak ada yang tahu kisah masa lalunya, karena Rani tidak pernah menceritakannya. Ia memilih menutup lembaran itu rapat-rapat, meski dalam hatinya, sisa luka itu masih terasa samar seperti bekas luka lama yang belum sepenuhnya hilang. Namun, suatu pagi, kabar itu datang. Seorang pelanggan dari pasar kecil datang ke kiosnya sambil bercerita bahwa keluarga Satria kini sedang dalam keadaan sulit. Ibunya sakit keras, adiknya jarang keluar rumah, dan suaminya tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Rani terdiam mendengarnya. Ia menunduk, mengusap jemarinya perlahan di atas kain yang sedang ia potong. Tidak ada senyum, tidak juga air mata, hanya diam yang panjang, seperti seseorang yang sedang berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Malamnya, Rani duduk di depan jendela, memandangi langit. Angin malam membawa aroma tanah basah. Ia menatap jauh, seolah melihat masa lalu yang perlahan memudar. Dalam hatinya, ia tidak membenci siapapun lagi. Rasa marah itu sudah lama mati, digantikan oleh perasaan kosong yang tenang. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang menekan. Rasa iba, rasa ingin menutup luka, bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan yang tulus. Keesokan harinya, tanpa banyak rencana, Rani memutuskan untuk pergi ke rumah lama itu. Bukan untuk meminta maaf, bukan pula untuk mencari pengakuan, tapi hanya ingin melihat apakah semua sudah benar-benar berakhir. Ia berjalan pelan menyusuri jalan yang dulu menjadi saksi ketika ia dibuang. Setiap langkah membawa kenangan lama yang muncul satu persatu, tapi kali ini kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia sudah berdamai dengan masa lalu. Ketika sampai di depan rumah besar itu, pagar terlihat berkarat, catnya mulai mengelupas. Halamannya penuh daun kering. Rumah itu tak lagi tampak megah, hanya bangunan tua yang sepi. Rani berdiri cukup lama, menatap pintu rumah yang dulu menutup dirinya dari kehidupan. Ia tidak berniat masuk, tapi dari balik jendela, seseorang melihatnya. Rika. Rika terpaku. Matanya membesar, dan untuk sesaat, ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tubuhnya gemetar. Lalu ia berlari ke dalam rumah memanggil ibunya. Bu Ratna yang sedang berbaring menoleh perlahan. Matanya setengah terbuka. Ketika Rika berbisik bahwa Rani ada di luar, mata tua itu langsung berlinang. Ia berusaha duduk, tapi tubuhnya lemah. Ia menangis tanpa suara, menutupi wajahnya dengan tangan. Rika berlari keluar, tapi ketika membuka pintu, halaman itu sudah kosong. Rani sudah pergi. Ia tidak datang untuk tinggal, hanya untuk melihat sekali saja, lalu pergi membawa ketenangan. Tapi kepergiannya itu justru meninggalkan kekosongan yang lebih besar.
Rika berlutut di depan halaman, memandangi jalan yang kosong, sementara air matanya jatuh di tanah. Di dalam rumah, Bu Ratna menangis pelan, menyebut nama Rani berulang kali hingga suaranya nyaris hilang. Satria yang baru pulang melihat pemandangan itu, dan tanpa kata, ia tahu bahwa kesempatan untuk menebus semuanya telah hilang selamanya. Malam itu, Bu Ratna memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Ia pergi dalam tangisan yang tenang, dengan nama Rani masih menggema di bibirnya. Rumah itu kini benar-benar kehilangan segalanya. Rika menangis di pelukan Satria, dan untuk pertama kalinya, Satria pun menangis tanpa menahan diri. Air matanya jatuh bukan hanya karena kehilangan ibunya, tapi karena sadar, semua ini adalah akibat dari kebisuan dan keangkuhan mereka sendiri. Sementara itu, jauh dari rumah itu, Rani menatap langit malam di depan kiosnya yang telah sepi. Ia memandangi bintang-bintang yang berkelip, merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi di rumah itu malam ini, tapi entah kenapa, dadanya terasa berat. Ia menarik napas panjang dan berbisik lirih. Semoga mereka menemukan damai yang dulu tak mereka berikan padaku. Angin malam berhembus lembut, membawa pergi sisa kesedihan yang tersisa di hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani menutup matanya dengan tenang, membiarkan masa lalu pergi bersama angin yang berdesir di antara daun-daun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setelah kepergian Bu Ratna, rumah besar itu benar-benar kehilangan kehidupannya. Dindingnya mulai kusam, catnya mengelupas, dan taman depan yang dulu terawat kini dipenuhi rumput liar. Tak ada lagi suara langkah kaki, tak ada aroma masakan, tak ada tawa kecil yang dulu sering terdengar dari dalam. Rumah itu kini seperti tubuh tanpa jiwa, berdiri megah, tapi hampa. Satria mencoba bertahan sekuat mungkin. Ia menanggung semuanya sendiri, biaya rumah, pengobatan ibunya yang belum sempat selesai, dan perawatan adiknya yang kini sering sakit-sakitan karena stres dan kurang tidur. Tapi apapun yang ia lakukan selalu terasa sia-sia. Setiap kali ia menatap ruangan kosong tempat Rani dulu biasa duduk menjahit atau menyiapkan sarapan, perasaan bersalah itu kembali menghantamnya seperti gelombang. Suatu pagi, ia membuka lemari tua dan menemukan sesuatu yang membuat hatinya luluh. Di dalamnya masih tersimpan selendang kecil yang pernah dijahit Rani untuknya, yang dulu ia abaikan begitu saja. Kain itu kini sudah lusuh, warnanya memudar, tapi aromanya masih sama, lembut, bersih, dan menenangkan. Ia menggenggam kain itu, lalu duduk lama di lantai dengan mata yang basah. Hari demi hari, Rika pun semakin tenggelam dalam rasa sesal. Ia berhenti bekerja, jarang keluar rumah, dan lebih sering termenung di kamar. Di atas mejanya, ada bingkai foto keluarga yang dulu dipajang di ruang tamu. Kini bingkai itu retak di sudutnya, dan gambar di dalamnya tampak buram. Rika sering menatap foto itu lama sekali, lalu berbisik pelan. Seandainya waktu bisa diputar, aku tidak akan menertawakanmu, Kak. Namun waktu tidak bisa kembali. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah mereka hancurkan dengan keangkuhan dan keegoisan. Rumah itu kini benar-benar menjadi tempat penyesalan tinggal. Satria mencoba mengajak Rika pindah, tapi adiknya menolak. Katanya, rumah itu adalah satu-satunya tempat di mana kenangan mereka dengan Rani masih tertinggal, meski kenangan itu menyakitkan. Sementara itu, kehidupan Rani berjalan dengan tenang, tapi tidak tanpa kesepian. Usahanya semakin maju, ia mulai dikenal di kalangan pelanggan sebagai penjahit yang teliti dan jujur. Beberapa kali ia menerima undangan untuk menjahit busana pernikahan. Bahkan ada pelanggan yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Namun di balik senyum lembutnya, Rani tetap menyimpan ruang kosong di hatinya. Ruang yang dulunya diisi oleh cinta, tapi kini hanya berisi kenangan yang samar. Malam-malamnya sering ia lewati sendirian di depan mesin jahit. Kadang, saat benangnya tersangkut, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat ia menunggu Satria pulang, ke saat ia memasak dengan Bu Ratna, ke saat ia tertawa kecil melihat Rika bermain gitar di teras. Semua kenangan itu muncul seperti bayangan samar di antara dentingan jarum mesin. Rani tidak lagi menangis. Ia hanya tersenyum kecil,
meski di matanya masih ada cahaya sedih yang tak bisa disembunyikan. Suatu sore, saat pasar hampir tutup, seorang anak kecil datang membawa selembar kain lusuh. Anak itu berkata bahwa kain itu milik ibunya yang sudah meninggal, dan ia ingin kain itu dijahit ulang agar bisa disimpan. Rani menerima kain itu dengan hati-hati. Ketika membukanya, ia tertegun. Kain itu adalah selendang yang sama seperti yang pernah ia buat untuk Satria. Bekas jahitannya masih ada, meski benangnya sudah lepas di beberapa bagian. Rani terdiam lama. Tangannya bergetar pelan. Matanya mulai basah. Dunia seakan berhenti sesaat. Ia tahu, kain itu entah bagaimana kembali padanya. Entah lewat waktu, takdir, atau hanya kebetulan. Tapi baginya, itu tanda bahwa siklus hidupnya telah sempurna. Ia tidak perlu kembali ke masa lalu, karena masa lalu sudah datang sendiri kepadanya dalam bentuk yang paling halus. Malam itu, Rani menjahit kain itu dengan sangat hati-hati. Setiap tusukan jarum terasa berat, seperti menjahit kembali luka yang dulu ia pikir sudah tertutup. Namun di akhir jahitannya, ia tersenyum. Kain itu kini tampak rapi dan bersih, seolah tak pernah rusak. Ia melipatnya dengan lembut, lalu menyimpannya di laci meja kecilnya. Beberapa minggu kemudian, Rani jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan, tapi semakin lama tubuhnya melemah. Para pekerjanya menyarankan agar ia beristirahat, tapi ia tetap memaksakan diri untuk bekerja. "Aku tidak ingin diam," katanya pelan suatu hari, "karena kalau aku diam, kenangan akan datang dan menelan aku." Tubuhnya semakin kurus, tapi setiap kali pelanggan datang, ia masih berusaha tersenyum. Hingga suatu pagi, ia tidak bangun. Seorang pekerja yang datang mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Ketika pintu dibuka, Rani ditemukan tertidur dengan posisi kepala bersandar di meja jahit. Di tangannya, masih tergenggam kain putih yang dulu ia jahit untuk Bu Ratna, kain yang menjadi simbol dari awal hingga akhir kisah hidupnya. Wajahnya tampak damai, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat pulang setelah perjalanan panjang. Tidak ada air mata, tidak ada tanda penderitaan, hanya ketenangan. Di sudut bibirnya ada senyum kecil, seolah ia sudah berdamai dengan segalanya. Di meja kerjanya, sebuah catatan kecil ditemukan. "Maafkan bila aku pergi tanpa pamit. Aku tidak menyesali apapun, karena semua yang terjadi membuatku belajar mencintai dengan cara yang benar, bahkan ketika aku disakiti. Semoga kalian semua hidup dengan hati yang tenang. Aku sudah memaafkan, meski kalian tak sempat meminta maaf." Kabar kepergian Rani cepat menyebar ke pasar dan akhirnya sampai ke telinga Satria. Saat mendengarnya, ia terdiam lama. Dunia di sekitarnya seperti berhenti. Rika menangis histeris, sementara Satria hanya bisa berdiri mematung dengan mata kosong. Ia tidak sempat berkata apapun, tidak sempat meminta maaf, tidak sempat mengucapkan terima kasih. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke pemakaman sederhana di pinggir kota, tempat Rani dimakamkan. Tidak banyak yang hadir, hanya beberapa tetangga dan pelanggan setia. Di bawah pohon besar yang rindang, Satria berdiri lama di depan nisan sederhana itu. Ia tidak menangis, air matanya seolah sudah habis, tapi wajahnya penuh kesedihan yang dalam. Ia meletakkan kain biru muda di atas pusara, kain yang dulu dijahit Rani untuknya, lalu berbisik dengan suara serak. "Kau tetap jadi rumah yang tak akan pernah bisa aku pulang." Rika bersimpuh di sampingnya, menangis sambil menggenggam bunga melati. Di kejauhan, langit tampak mendung, tapi angin yang bertiup terasa lembut, seperti tangan halus yang menenangkan hati mereka. Sejak hari itu, rumah besar mereka ditinggalkan. Rika pindah ke kota lain, sementara Satria menjual semua yang tersisa dan hidup dengan sederhana. Ia sering mengunjungi makam Rani, membawa bunga segar, lalu duduk diam selama berjam-jam. Tidak ada kata-kata, tidak ada doa panjang, hanya diam, karena di dalam diam itulah rasa cinta, penyesalan, dan pengampunan menyatu menjadi satu. Dan di atas makam itu, daun-daun kering berjatuhan, ditiup angin sore yang lembut. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan cahaya jingga yang redup. Seolah langit pun tahu,
Kisah tentang perempuan yang dibuang, ditertawakan, lalu bangkit dan akhirnya pergi dengan damai, telah berakhir.